warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurahmia Fitri, NIM 3625000002, FKIP PPG Prajabatan UT Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat, semangat semua ya hari ini ya. Coba dilihat teman sebelahnya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Restu kenapa? Sakit, Ibu. Sakit. Ayo kita berdoa sama-sama untuk Restu biar semoga lekas Sembuh. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang petualangan siklus hidup hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngecek nih mood meter kalian. Apa sih mood meter? Kita mengenali perasaan kita sebelum memulai pembelajaran ya. Nah, gimana sih moodnya hari ini? Perasaannya? Kalian? Sedih ya. Semoga setelah pembelajaran ini dan selama pembelajaran ini bikin kalian semangat ya. Iya. Yuk, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu. Ya, Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hebat semangatnya. Sudah full sekali. Nah, sebelum kita mulai, kemarin kita pembelajaran kita apa sih? Iya, tentang tumbuh dan berkembang. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mencari tahu bagaimana hewan mengalami perubahan dari lahir atau menetas hingga menjadi hewan dewasa. Nah, perubahan ini disebut siklus hidup. Nah, coba kalian lihat gambar di sini. Tuh, ini gambar apa sih? Ular. Ini Kupu-kupu. gambarnya apa? Mereka hewannya beda apa sama sih? Beda. Benar. Bentuknya juga beda. Iya, yang satu merayap, yang satu terbang. Iya. Beda banget ya. Tapi kalau ini belalang Sama. Oh gitu. Iya, ada yang Coba. nggak punya sayap juga yang kecil. Iya. Nggak ada. Lagi gitu. Ayo kita cari tahu ya sama-sama. Di pembelajaran kali ini tujuannya peserta didik mampu menjelaskan pengertian siklus hidup dan metamorfosis pada hewan dengan bahasa sendiri secara benar. Peserta didik mampu mengurutkan tahapan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna melalui media kartu gambar secara runtut. Nah, peserta didik mampu menganalisis perbedaan dasar antara fase metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berdasarkan bagan siklus hidup hewan secara kritis dan mandiri. Nah, lalu nanti peserta didik mampu menyajikan hasil tentang siklus hidup hewan secara percaya diri ya. Nah, pertama jelasin dulu ya, apa sih metamorfosis tadi siklus hidup? Coba Cindy, boleh dibaca? Oke, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang terjadi secara bertahap saat mereka tumbuh. Iya, terima kasih Cindy. Iya, Tepuk Bu. tangan buat Cindy. Apa sih metamorfosis sempurna? Contohnya apa tuh? Kupu-kupu ini adalah salah satu hewan dari metamorfosis sempurna. Kenapa sih bisa sempurna? Karena bentuk bayi dan sampai induknya ini dia berbeda total ya, dari telur, ulat, larva, kepompong dan kupu-kupu. Di metamorfosis sempurna ini pasti akan selalu harus melewati kepompong dahulu ya. Dia melewati 4 tahapan ya. Sempurna itu 4 tahapan melewati kepompong. Ada lagi nih, metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna salah satu contohnya adalah belalang. Iya, belalang. Ini kenapa sih dibilang tidak sempurna? Nah,
aja dari kecil hingga dewasa ya. Yang membedakan hanya tidak memiliki sayap. Dia ada 3 tahapan saja, tidak ada kepompongnya. Jadi dia termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada perbedaannya. Siapa yang mau membacakan? Aku. Oh iya, boleh Uswa. Nah, perbedaannya dari jumlah fasenya. Kalau sempurna itu 4 tahapan, tidak sempurna 3 tahapan. Fase kepompong itu ada tidur di pupa. Kalau tidak sempurna itu tidak ada bentuk bayinya. Kalau yang sempurna itu seperti ulat ke kupu-kupu, jadi berubah total. Kalau tidak sempurna itu mirip induknya. Contoh hewannya, kalau yang sempurna kupu-kupu, nyamuk. Tidak sempurna belalang, kecoa. Ya, hebat. Nah, ada juga salah satunya itu kenapa nih? Ayam. Ayam itu termasuk apa sih? Ayam itu dia kan sama kan dari kecil sama juga ya dewasa. Tapi dia termasuknya tanpa metamorfosis. Perbedaannya apa sih yang tanpa metamorfosis sama tidak sempurna? Perbedaannya kalau tanpa metamorfosis itu tidak ada perubahan bentuk, tapi dia ada. Kenapa perubahan bentuk? Awalnya waktu kecilnya tidak ada sayap, dewasanya memiliki sayap. Terus sama-sama 3 tahapan. Nah, ini ada fase nimfanya atau belalang muda. Nah, kalau ini tidak ada fase khusus ya. Nah, bayinya memiliki mirip induknya tapi belum sempurna. Sayapnya belum ada tadi. Nah, kalau ini bayinya sama, ya kan? Tetap memiliki sayap, hanya bertumbuh ya. Contoh-contohnya ada kucing, sapi, manusia juga tanpa metamorfosis. Nah, sebelum kita ini, Ibu mau kasih soal ya untuk kelompok. Ini ada kelompok kupu-kupu dan kelompok elang. Oke. Ibu, Ibu. Gimana? Bu, Ditempel-tempel ini ya. Biar sesuai sama ininya ya. Oke, begini Bu. Iya, betul. Oke. Sudah. Sudah. Kita juga sudah. Ya. Boleh salah satunya maju. Oke, Bu. Kelompok aku. Iya, Kamu maju. maju dulu, boleh. Maju. Jadi hewan yang pertama itu kupu-kupu. Fase yang pertamanya itu telur, kemudian keduanya itu jadi ulat, ketiganya kepompong, terus terakhir jadi kupu-kupu. Jenis metamorfosisnya sempurna. Iya, betul. Udah aja. Ya. Yeay. Hebat ya. Boleh kelompok ini yang tidak sempurnanya. Oke. Ada bagan siklus hidup nyamuk. Yang pertama itu telur, lalu jentik atau larva, pupa atau kepompong, lalu nyamuk dewasa. Terus ada bagan siklus hidup belalang, yaitu telur, nimfa atau belalang muda, lalu belalang dewasa, Ibu. Oh iya, betul ya. Coba kita lihat sama-sama betul atau tidak ya jawaban kalian. Sudah pada mengerti ya? Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau kasih soal evaluasi dulu ya. Ya, mau dikasih soal masing-masing jawabnya ya. Biar untuk mengetahui bagaimana kalian sudah paham atau belum? Oh iya, hebat. Kalian sudah paham semua dari hasil jawabannya. Nah, kita kesimpulan dulu ya. Siapa yang membacakan kesimpulan? Aku. Ya, boleh. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh hewan dari menetas sampai dewasa. Tahapannya itu kalau yang sempurna ada 4, yang di mana bentuknya itu berubah total dan punya fase kepompong. Contohnya kupu-kupu dan nyamuk. Dan satu lagi yang tidak sempurna ada 3 tahapan yang bentuknya itu langsung mirip dan induknya, tapi tanpa kepompong. Contohnya belalang dan kecoa. Iya. Yeay. Tangan buat Iklima.
belajar hari ini. Nah, sebelum kita menutup, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh Cindy dipimpin doanya? Oke, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa.